Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Benarda SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kami dari kelompok 1, kelas 06 SAKP 010 akan menjelaskan materi mengenai fungsi Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sela Maulana Putri dengan NIM 201011120535. Perkenalkan, nama saya Novianti Rahma dengan NIM 201011200641. Perkenalkan, nama saya Saidatina Aisyah dengan NIM 201011120526. Sistem pengendalian manajemen. Dalam sebuah perusahaan, sistem pengendalian manajemen sangat penting karena memiliki peran besar terhadap laju perkembangan suatu perusahaan. Apabila perusahaan tidak mempunyai sistem pengendalian yang baik, maka dapat dikatakan perusahaan ini rentan dalam penurunan. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu ada melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Yang ketiga, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Yang keempat, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Yang kelima, menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, sistem pengendalian manajemen diperlukan untuk memberikan jaminan melalui manajer organisasi untuk melakukan peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan diterapkannya sistem pengendalian manajemen pada perusahaan akan memungkinkan perusahaan bergerak maju dalam menunjang produktivitas. Asas-asas sistem pengendalian manajemen. Untuk yang pertama yaitu ada asas tercapainya tujuan. Yang kedua, ada asas efisiensi pengendalian. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan organisasi. Yang kelima, ada asas pengendalian langsung. Yang keenam, asas refleksi rencana. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi. Dan yang terakhir, ada asas pengendalian individual. Tujuan sistem pengendalian manajemen. Tujuan sistem pengendalian manajemen adalah memastikan proses pekerjaan dilakukan sesuai rencana dalam job deskripsi, memastikan keamanan aset perusahaan, memastikan ketelitian dan keabsahan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya akuntabilitas. Selain itu, tujuan lain dari penerapan sistem pengendalian ini adalah untuk memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang dari rencana awal, memberi stimulus agar semua orang dalam perusahaan patuh terhadap kebijakan perencanaan, prosedur, aturan, dan ketentuan yang ditetapkan. Menurut Siti dan Eli, pengendalian internal yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Manajemen dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan, yaitu ada 4. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya yaitu tujuan sistem pengendalian manajemen. Menurut Siti dan Eli, tahun 2010, halaman 312, pengendalian intern yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut ini. Yang pertama yaitu keandalan pelaporan keuangan, yang kedua menjaga kekayaan dan catatan organisasi, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan yang keempat efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya manfaat sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai faktor yang terjadi
penyebab terjadinya penyimpangan suatu aktivitas. Yang kelima, dapat memberikan ruang bagi supervisi perusahaan untuk melihat serta merenungkan pekerjaan yang mereka miliki. Selanjutnya, unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, detektor. Detektor merupakan sebuah alat perusahaan yang digunakan dalam melakukan identifikasi terkait apa yang sebenarnya terjadi pada proses pengendalian manajemen di suatu perusahaan atau suatu organisasi. Yang kedua, ada selektor. Selektor merupakan sebuah alat perusahaan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai signifikansi, mengenal peristiwa apa yang terjadi atau yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Yang ketiga, efektor. Efektor merupakan alat yang dipakai perusahaan dalam mendorong perilaku dan tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman maupun patokan yang ada. Yang keempat, ada komunikator. Komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor ataupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu tahapan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu pemrograman. Pemrograman merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya yang perusahaan tersebut butuhkan. Yang kedua, penganggaran. Penganggaran merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Operasi dan akuntansi merupakan proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Yang keempat, laporan dan analisis. Laporan dan analisis merupakan pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Berikut ini merupakan ciri penting pengendalian manajemen dalam menjalankan sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, untuk memegang kendali dari keseluruhan perusahaan maupun organisasi. Hal yang termasuk ke dalamnya adalah seluruh sumber daya yang dapat digunakan, baik sumber daya manusia, alat, serta teknologi yang ada, hingga hasil yang dapat diperoleh sebuah perusahaan. Dengan adanya sistem ini, proses mencapai tujuan sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, bertolak belakang dari sebuah strategi maupun teknik evaluasi secara menyeluruh atau terintegrasi yang ada di perusahaan. Selain itu, memiliki sifat tidak terlalu memerlukan hitungan yang pasti ketika mengevaluasi suatu hal. Dan yang ketiga, memiliki orientasi terhadap manusia. Hal ini dikarenakan sistem yang ada tersebut digunakan untuk membantu manajer dalam mencapai strategi perusahaan dan bukan digunakan untuk memperbaiki detail catatan perusahaan. Berikutnya merupakan faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu ukuran serta penyebaran enterprise, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pasti terdapat pada proses penyebaran antara perusahaan yang lebih besar dengan perusahaan yang relatif lebih kecil. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi, serta desentralisasi. Seperti contohnya, filosofi manajemen yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan sangat berbeda dengan filosofi manajemen yang dimiliki oleh negara trading corporation. Yang ketiga, sifat serta pembagian operasi. Seperti pada contohnya di perusahaan atau industri minyak, di mana sub-unit yang ada tidak dapat dibentuk berdasarkan dasar produk. Sedangkan pada banyak perusahaan dengan skala perdagangan yang besar, divisi yang ada di sebuah perusahaan dapat dibuat berdasarkan produk yang ingin diproduksi. Yang keempat, jenis pusat tanggung jawab. Hal ini dapat berguna untuk menentukan pengukuran yang tepat, baik dari segi biaya maupun keuntungan, atas investasi yang dilakukan. Semua bergantung kepada jenis pusat tanggung jawab. Yang kelima, persepsi yang dimiliki seseorang. Faktor kelima yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen adalah persepsi yang dimiliki seseorang di dalam sebuah perusahaan yang dapat memberikan dampak bagi mereka, baik dalam hal pekerjaan
kepuasan dengan perusahaan maupun promosi, serta kesejahteraan umum yang didapat dengan berada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai fungsi sistem pengendalian manajemen. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam materi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.